Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Baritaku. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi dasar kita KD 3 pengetahuan, yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Indikator pencapaian kompetensi: mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Subbahasan kita, yang pertama wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, yang ketiga kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, yang keempat sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke subbahasan yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita melihat dan memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Itu ditegaskan dalam perundang-undangan tentang wilayah Indonesia dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Sekarang mari kita melihat proses pengakuan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada tanggal 13 Desember 1957 diadakan Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara dan laut, bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu. Deklarasi Juanda yang mengubah batas laut teritorial yang semula 3 mil laut menjadi 12 mil laut, yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia. Pada tahun 1982, pengakuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations, itu Convention on the Law, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Pada tahun 1985, ratifikasi UNCLOS dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan ketentuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Kesatuan Republik Indonesia.
Sekarang mari kita lihat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada wilayah daratan, ada wilayah perairan, dan ada wilayah udara. Sekarang kita lihat batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada batas alam, sungai, danau, pegunungan, lembah. Ada juga batas buatan, parit, tembok, kawah berduri, dan patok. Ada batas menurut perhitungan berupa garis lintang dan garis bujur. Sekarang mari kita lihat wilayah daratan. Wilayah daratan yaitu luasnya ditetapkan di dalam deklarasi Juanda adalah 1.922.570 km persegi dengan 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang sampai Merauke. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Di atas wilayah daratan ini berlangsung pemerintahan Republik Indonesia. Sekarang kita mau melihat batas-batasnya. Batas wilayah sebelah barat, yaitu wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Batas wilayah sebelah utara, wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Sedangkan wilayah laut berbatasan dengan laut 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah sebelah selatan, batas wilayah darat berbatasan dengan Timur Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Sekarang kita lihat batas wilayah sebelah timur. Batas wilayah darat itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sekarang kita melihat wilayah perairan. Batas wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut, yang pertama namanya batas teritorial. Batas teritorial adalah wilayah yang menjadi kedaulatan penuh suatu negara. Batas laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar. Kalau kita lihat gambar ini 12 mil ya dari pulau terluar ya. Ada lagi batas zona bersebelahan. Ini maksudnya wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil atau 24 mil dari pantai. Ini jika ada yang bersebelahan dengan negara lain. Kalau kurang dari 24 mil atau dari 12 mil itu diukur sama rata dari pulau masing-masing. Yang ketiga itu batas zona ekonomi eksklusif atau yang kita sebut dengan ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil laut dari pantai ke laut bebas. Di sini negara bebas menggali kekayaan, memasang pipa, menangkap ikan, dan sebagainya. Ini kita lihat di dalam gambar. Ini mulai dari darat 200 mil ya sampai ke tengah lautan. Yang selanjutnya adalah batas laut kontinen atau batas laut benua. Merupakan wilayah daratan di dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Sepanjang 200 mil boleh mengeksploitasi dengan berbagai hasil bersama internasional. Jadi 200 ini kalau dia kurang dari 150 itu boleh digali atau dieksploitasi.
Mari kita melihat wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa wilayah udara mengikuti batas kedaulatan di darat dan di laut. Sekarang kita menyanyi bersama, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Demikian pembelajaran kita saat ini. Ya, selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.